Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Halo Sobat Transport, kembali lagi di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Beri tepuk tangan dulu ya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang bisa dibilang sangat jauh ya dari Papua nih. Sebelumnya kenalin nih, aku Firman sebagai host di sini dan kebetulan ada kakak-kakak nih, boleh kenalan diri dulu dong. Nama saya Deta Onawame, biasanya dipanggil Dew. Asal saya dari Timika, Papua, angkatan 23, jurusan Manajemen Transportasi Udara. Oke, lanjut kakaknya. Dan perkenalkan, nama saya Devin Cebianal, biasa dipanggil Devi. Dan asal saya dari Papua, khususnya di Timika, jurusan MTU, Manajemen Transportasi Udara. Oke, boleh kakak? Perkenalkan diri, nama saya Peliton Bianal, asal saya di Timika. Saya MTU, Manajemen jurusan Manajemen Transportasi Udara. Manajemen Transportasi Udara, angkatan 24. 24. Oke. Kalau kita pakai bahasa timur sedikit ya, apa tuh? Boleh. Biar santai dulu, sedikit. Jadi begini, kita di sini ada beberapa pertanyaan nih, mungkin yang bakal menginspirasi anak-anak nih, khususnya anak-anak dari timur tuh, dari Papua nih. Yang pertama, pasti kakak tahu ITL nih dari mana? Kalau saya pribadi tahu dari ada kakak angkatan 19. Ya, 19. Iya, dia satu waktu itu saya sama dia D3 sama-sama. D3 sama-sama, jadi dikenalin nanti kau selesai dari D3 masuk aja di MTU biar Trisakti biar kau bisa jurusannya sama lah. Sama ada kaitan sama MTU. Iya. Waktu itu saya Oke, baik. Baru kakak? Kalau saya tahu ITL dari teman saya yang ada di sebelah saya. Iya. Kalau saya sendiri tahu ITL dari media sosial. Sebelum itu saya pastikan sama abang saya Dew. Berarti memang saling komunikasi kemarin ya. Komunikasi. Iya. Oke, ada selanjutnya nih. Apa yang buat kakak-kakak dong ini pilih ITL sebagai tempat kuliah gitu? Yang tadi itu. Saya dulu. Kalau saya pilih ITL sebagai tempat kuliah itu karena saya basicnya di situ, karena saya awalnya D3. Iya. D3 apa dong? Saya jurusan FOO Flight Operation, jadi saya masih under license, jadi saya harus ambil yang udara biar ada kaitannya. Iya. Selesai bisa ambil lisensi terus bisa bekerja lebih mudah lagi. Oke, baik. Waduh, kalau kakak? Kalau saya sesuai dengan jurusan juga sih. Dulunya apa? Jurusannya tuh Airframe and Power Plant. Bagian teknik mesin. Iya, semua. Berarti berhubungan semua ya jurusannya ya? Iya sih ya. Iya. Baru kak, kalau kak? Kalau saya sebenarnya sama juga sih, basicnya dari SMK Penerbangan juga. SMK Penerbangan juga. Terus saya tujuannya kan waktu itu mau lanjut penerbangan. Tapi cuman ya biaya dan lain-lain sebagainya masuk ke transportasi udara gitu. Oke, baik. Berarti ini latar belakangnya udah benar-benar sesuai sama jurusannya ya teman-teman ya. Nah, lanjut nih. Karena kita lokasi kan memang jauh tuh dari Papua ke sini tuh lumayan sangat jauh dan lumayan lama. Iya. Nah, ini boleh ceritain perjuangan kakak dong Kak untuk bisa kuliah di ITL nih, karena kan memang asalnya memang jauh tuh. Nah, gimana ceritanya bisa perjuangannya gitu, bisa sampai sini gitu. Kalau saya pertama tes dulu. Iya, tes di kabupaten tuh ada tes dulu baru untuk sekolah di luar. Bagian di luar di Papua lah. Di Papua ya, iya. Jadi waktu itu ada tes, terus saya tes kan, ada tembus di tahun 2019. Iya. Sebelum COVID tapi. Sebelum COVID. Iya. Oke. Baru di luar lah COVID-nya. Jadi saya tes terus tembus, saya SMA-nya di Jawa Tengah. SMA-nya di Jawa Tengah. SMA Jawa Tengah. Baru jadi gitu ya. Baru kalau kakak sama kan?
Kalau saya juga sama, ikut sosialisasi. Oh, ikut sosialisasi iya, juga. tes di sana. Tapi hari itu tes itu berapa kali tes? 2 kali. Dua Satu kali? kali saya pas jatuh, terus yang kedua tuh lolos. Lolos, berarti coba lagi dan coba lagi, Pak. Iya, bagus. Baru kalau Kak? Kalau saya sih waktu itu dari basicnya memang dari asrama juga. Oh, dari asrama juga. Yayasan. Jadi langsung di program gitu. Oh, langsung ikut program gitu kan? Ya ada tesnya juga tesnya sih. juga. Tapi melalui itu langsung kelanjutannya di Semarang. Oh, langsung di Semarang. Berarti lumayan ya. Keren. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Karena memang kita nih jauh kan, tapi kalau misalkan izin orang tua nih bagaimana kan? Tahu sendiri tuh karena kita nih jauh kan pasti orang tua kadang tidak rela kalau kita kuliah jauh-jauh gitu. Tapi kalau dari orang tua kakak-kakak sendiri bagaimana? Apakah memang setuju atau gimana? Kalau saya dari umur 13 tahun sudah jauh dari orang tua. Oh, dari 13 tahun. Mandiri sendirilah. Iya. Tinggal sekolah sendiri jauh. Jadi udah biasa gitu. Udah biasa ya. Oke. Kita juga izinkan untuk boleh keluar, yang penting masa depanmu harus kau yang atur. Iya betul. Jadi memang kita harus yang nyusun masa depan kita sendiri kan ya. Oke. Baru kalau Kakak? Saya juga orang tua sudah setuju. Orang tua sudah setuju. Dan mereka juga sudah mendorong untuk bisa kuliah di luar. Oke, baik. Kalau Kakak? Ya, kalau saya juga sama sih. Sama kalau tanpa izin orang tua kan tidak mungkin kita sama-sama di sini. Iya betul, karena memang izin orang tua yang paling pertama. Ya, jadi orang tua udah diizinkan saya untuk belajar karena masa depanmu ada di tangan Anda. Itu jadi dia. Iya. Betul. Tapi kalian di sini ngekos atau memang ada rumah? Kos. Iya. Berarti kosnya dekat-dekat sini tuh. Iya. Tapi kalau orang dua asrama. Oh, dong dua. Oh, kalian berdua asrama? Iya, ada asrama khusus untuk kabupaten kan, ada kontrak dari pemerintah. Jadi ya ditempatkan situ, yang mau tinggal di kos, yang mau tinggal di yang kontrakan. Oke, keren. Oh ya, ini kita lanjut. Kalau misalkan di sini ada saudara kah yang memang sebelumnya kuliah di ITL gitu, di ITL Trisakti? Yang sebelumnya saudara kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Jadi cuma kayak kerabat saya yang kenal. Iya, tapi kita baru kenal aja di sini. Oh, baru kenal di sini. Ada, tapi senior yang orang Papua ada, tapi kita baru kenal juga di sini. Oh, iya memang karena di ITL juga banyak sekali orang timur. Iya, timur ada. Iya. Tapi emang keren sih, banyak orang-orang dari timur juga memang niat kuliah di ITL gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kesan pertama atau pengalaman kakak dong selama pertama kali datang ke Jakarta untuk kuliah? Kayak mungkin ada culture shock atau apa gitu kalau pertama kali datang ke Jakarta. Oh iya, saya jawab duluan ya. Iya. Kalau saya pertama kali ke Jakarta itu kuliahnya nggak langsung masuk di ITL. Oh, nggak langsung masuk di ITL, Masuk di ITL. Saya jurusannya yang D3 tadi itu. D3 dulu masih under license, belum bisa ambil lisensi kan, harus 21 minimal. Makanya cari lagi yang ada kaitannya dengan jurusan itu apa, udah dapat belajar dari sana. Iya sih. Makanya lanjut tuh. Iya. Baru kalau Kakak? Kalau saya dari Timika, dari Papua ke sini tuh ya kaget-kaget gitu, karena di sini juga soalnya kan tempatnya luas. Iya, luas tuh. Terus baru datang jadi ya begitu. Terus barang-barangnya juga murah. Iya tuh, karena memang barang-barang di Papua rata-rata mahal. Iya. Begitu Pak. Iya. Baru kalau Kakak sama kan? Atau memang dulu sama kayak kalau saya sih mungkin udah biasa kali. Ya udah biasa kali ya. Kadang waktu itu kan biasa pulang balik Jakarta juga. Terus ya kayak gitu. Jadi sudah menyesuaikan. Sudah bisa menyesuaikan ya. Cuma kalau memang buat orang yang pertama kali dari Papua ke Jakarta memang kaget sih, betul. Saya juga kaget karena kan
Tapi emang dari dulu tuh di Papua tuh baru ke Jakarta semua kayak lain gitu. DP harga juga murah, terus DP gedung-gedung juga tinggi-tinggi tuh, yang saya kaget. Oke, tuh kita lanjut ya. Baru kalau untuk selama kuliah nih, tantangan terbesar apa yang kalian hadapi gitu selama sebagai mahasiswa yang asal dari Papua gitu? Apakah ada tantangannya gitu? Baru kakak juga bisa. Saya dulu. Iya. Kalau menurut saya tantangan terbesar tuh mungkin rasa malas saja kawan. Iya. Tantangan itu yang membuat saya kadang tidak masuk kelas gitu. Oh, oke. Nah, itu yang menjadi tantangan saya. Berarti selanjutnya kan bisa untuk melawan malas itu ya. Tuh. Oke, kalau kakak bagaimana? Adakah tantangan? Tidak ada. Tidak ada? Iya. Oke. Waduh, kalau kakak. Kalau tantangan pertama itu untuk saya ya, banyak sekali. Banyak sih, maksudnya ada. Yang tantangan pertama yang saya alami selama saya kuliah di Trisakti itu untuk ya jaraknya antara kampus dengan ini kan. Saya tinggalnya di Jakarta Selatan, terus kampusnya di Jakarta Timur. Jadi agak repot, maksudnya kadang-kadang telat begitu. Terus keduanya tuh untuk fasilitas untuk ini kan kerja tugas kayak gitu kan, kita harus punya alat mendukung. Iya, betul. Laptop, HP juga. Tapi kalau misalkan kalau misalkan dari Jaksel tuh kakak kesini naik transportasi umum kah atau memang naik motor atau? Kadang kalau udah lihat udah telat itu transportasi Grab aja. Ya, kalau udah waktunya masih lumayan berarti ya transportasi umum dulu biar agak aman. Iya, memanfaatkan transportasi umum ya kan. Oke. Nah, selama kakak di sini tuh mata kuliah favorit kalian tuh apa? Mungkin yang sampai sekarang masih oke gitu. Kalau saya mata kuliah favorit saya itu ada pengetahuan pesawat udara. Ya, pengetahuan pesawat udara. Kalau kakak ada di sini? Kalau saya tuh materi apa ya? Airnav. Iya, yang berhubungan sama dunia aviasi kan. Sama aviasi. Kalau saya sih belum ada favorit. Oh, belum ada favorit. Ya karena memang masih awal tuh. Jadi masih menyesuaikan dulu. Masih menyesuaikan, iya. Jadi belum ada. Oke. Tapi selama kakak doang di sini, kalau ikut pembelajaran tuh bagaimana? Apakah memang lancar atau memang ada kendala gitu selama kakak kuliah? Oh, selama kuliah di. Iya. Kalau saya ya lancar. Lancar ya. Lumayan bagus lah. Tapi kalau kakak ini? Ya sama, saya juga lancar. Lancar. Iya, lancar. Kalau kakak juga sama lancar juga. Kalau saya apakah ada kendala? Lebih lancar yang awalnya dari SMA di Semarang. Iya. Kalau di sini kan dosennya kan dia bahasa Indonesia kan. Iya. Ya sudah oke. Sudah oke lah ya. Kalau waktu itu kan di Semarang kan gurunya kadang pakai bahasa Jawa, jadi nggak mengerti. Iya. Jadi kayak kita harus mikir dulu kan, karena kita tidak terbiasa bahasa Jawa tuh. Jadi kayak ini artinya apa ya gitu. Ya kayak gitu. Jadi berarti berarti di sini jauh lebih baik ya, dari segi pemahaman bahasa ya, karena semua pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Bisa menyesuaikan lah ya. Oke. Tapi kalau misalkan di sini tuh buat dosen-dosen sama kawan-kawan yang baru tuh bagaimana? Apakah mereka mendukung kalian gitu atau bagaimana gitu? Lanjut. Kalau menurut saya sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Ramah-ramah sekali teman-teman. Betul, kayak ramah-ramah ya. Ya, ramah. Kalau kakak juga? Iya sama sih. Sama ya. Iya sama. Oke. Sama aja. Sama aja. Maksudnya mereka bagus. Kayak ada yang nggak kerjaan tugas, ada yang itu biar mereka tuntun baik-baik biar bisa selesai cepat. Pokoknya dosen itu maunya tuh ya bagus. Iya, karena memang berarti teman-temannya support ya, dari kalau misalkan ngerjain tugas pasti ngerjain bareng. Terus dosen-dosen juga
pasti ngebantu lah ya. Kalau misalkan ada kesusahan kita dosen bisa bantu gitu. Oke, lanjut. Sebelumnya kok kalian di sini sudah masuk organisasi apa gitu di kampus? Kalau saya HMU. Oh, HMU. Himpunan Mahasiswa Udara ya. Baru kalau kakak dong? Belum. Wow, belum. Iya, belum. Oke, karena masih awal toh. Iya. Nah, selama kuliah di ITL tuh apa sih yang menurut kakak-kakak nih hal yang paling berkesan tuh selama kakak kuliah? Kalau menurut saya yang paling berkesan itu orang-orangnya sih, orang-orangnya. Kenapa tuh orang-orang? Ya, apalagi kalau jurusan saya ya, jurusan yang udara itu harus kenal tuh dari yang angkatan berapa mau berapa tuh udah lulus pun sudah alumni pun tetap harus kenal. Tetap harus kenal. Jadi kita kayak akrab lah pokoknya, bagus. Iya, keren. Tadi riset itu mantap lah pokoknya sih. Memang harus kenal semua atau memang biar akrab semua. Bro, kalau kakak sudah lanjut kalau misalkan ini sudah mau temukan. Oh ya. Ya, kalau kesan saya juga sama sih seperti yang tadi abang bilang. Walaupun kita jauh-jauh tapi masih tetap sama-sama begitu ya. Sama-sama atau meskipun saling mendukung, mendorong gitu. Iya, walaupun kita memang dari jauh tuh. Teman-teman kita pasti support gitu. Oke. Nah, ini kan kita sudah hitungnya sudah di penghujung semester ya. Kita semua UAS minggu depan nih. Iya, betul. Nah, karena sebentar lagi liburan, kamu orang ada rencana pulang tidak ke Papua? Rencana pulang, rencana liburannya? Iya, rencana liburan. Kayaknya ada sih, ada. Liburannya ada, tapi bukan ke Papua. Rencana mau liburan kemana ini? Jatinggale, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Baru kakak dong ada mau balik ke Papua kan tidak selama liburan? Ada yang mau balik? Tidak. Iya, karena biaya tiketnya mahal. Itu dia salah satu kendala kita mau kesini tuh memang biaya. Kemarin kalian kesini biaya berapa minimal tiket itu? Hitungannya pulang pergi lah. Pulang pergi ya paling murah ya 3 jutaan. Iya, berarti 3 juta sekali jalan tuh. Sekali jalan. Itu dia. Punya uang 10 juta ya boleh lah. Iya. Pulang balik doang enggak termasuk makan itu. Itu. Jadi for your info teman-teman, kalau untuk ke Papua itu memang tiketnya bisa dibilang mahal, bisa kayak tiket ke luar negeri itu. Kita harus persiapan kurang lebih 10 juta ya untuk bisa pulang pergi itu. Itu pun baru tiket ya kan. Tapi sekarang udah oke lah, mantap. Presiden baru turunkan harga. Harga udah mulai lebih normal lah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa menurut kakak-kakak yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan yang buat mendukung mahasiswa dari Papua gitu? Kalau misalkan kan dong mau kesini nih, mau kuliah di luar, apa yang perlu diperbaiki gitu dari sistem pendidikan ini? Kalau menurut saya yang perlu diperbaikan itu pendekatan dari pemerintahnya sama masyarakat sekitar, terus dari guru-gurunya, terus dari pembangunan sekolah kayak gitu. Terus yang paling utama itu pasti ya berhubungan sama kita punya jurusan yang logistik ya. Iya. Jadi kan jaraknya itu untuk menjangkau semua orang itu kan susah. Jadi kebanyakan di Papua kan masih pakai ini transportasinya udara. Iya, masih pakai transportasi udara. Agak lama biasanya, berhari-hari untuk itu. Betul. Ya pendekatan antara jaraknya ya. Karena memang salah satu transportasi yang paling kita bisa gunakan transportasi udara. Karena memang dari segi tanah juga memang tanahnya tinggi-tinggi, ada gunung-gunung juga. Oke, kita lanjut ya. Kalau untuk selanjutnya nih peran logistik di Papua nih, terutama dalam mendukung kehidupan masyarakat tuh gimana dari segi logistik? Kayak misalkan apa dari segi makanan tuh kan pasti impor juga dari sini tuh. Impor juga pasti. Itu gimana kakak kalau dari sudut pandang kalian? Siapa mau jawab dulu? Siapa mau jawab dulu? Saya. Oh iya. Kalau menurut saya itu
tadi pertanyaannya kan berhubungan sama logistik. Iya, berhubungan sama logistik. Ya, logistik itu kan kebanyakan di sana yang seperti yang tadi masih pakai udara. Masih pakai udara untuk transportasinya. Jadi ya membutuhkan yang darat ya. Pokoknya lain-lain kereta api dan lain-lain kayak gitu. Biar lebih mudah kan. Terus bisa harganya bisa lebih inilah. Lebih murah lah ya. Murah lagi. Iya, Bisa membantu ekonomi kan. Iya, betul. Kalau dari kakak tuh ada mau tambah kan? Ya, di sana kan seperti yang tadi sudah bilang, tempatnya kan tinggi-tinggi. Iya. Jadi jarang ada jalan udara begitu untuk akses ke pelosok-pelosok gitu. Tuh. Ya, jadi itu yang bagaimana supaya kita harus mencapai ya transportasinya tuh dan logistiknya tuh merata ya, gitu merata. Kan. Itu sih harapannya ya. Oke. Jadi kendala pertamanya tuh di kita ya itu. Oke, the next kendala utama tadi sudah kan, kalau kendala utama pasti dari segi transportasi, dari logistik juga, karena memang kita semuanya pakai udara punya tuh. Iya, kebanyakan pesawat yang kecil lah yang untuk antar balik. Kalau darat kan masih belum terhubung. Iya, masih belum terhubung ke daerah-daerah yang lain. Iya. Jadi agak susah sedikit. Iya, jadi harga di Papua tuh memang bisa dibilang lebih tinggi dari harga-harga di Jakarta dan sekitarnya gitu. Karena memang dari logistiknya sendiri memang susah teman-teman bisa dibilang. Iya, betul. Oke. The next, apakah ada nih infrastruktur transportasi atau logistik di Papua yang perlu ditingkatkan gitu dari infrastruktur? Iya, infrastruktur misal kayak jalan raya atau jalan-jalannya kayak kereta. Itu pasti itu dibutuhkan lah pasti lah ya. Dan harus kayaknya menurut saya harus, karena ya di sana pulaunya kan besar, jadi untuk menyatukan dari daerah satu ke daerah satu harus membutuhkan itu kan, khususnya transportasi jalan darat itu dia, karena memang jaraknya juga lumayan jauh tuh. Iya, betul. Memang harus disambung supaya roda ekonomi juga berjalan. Oke. Next nih, ini pertanyaannya agak menarik nih. Nah, dari kakak dong nih, apakah ada rencana buat ikut program mobility ataupun double degree ataupun kredit transfer ataupun magang internasional gitu? Kalau dari kakak bagaimana? Mulai dari sana tetap apa? Kalau hal ya suka ya, pengen ikut kredit transfer ya, ikut program ke luar negeri lah ya. Tapi kalau kakak ada rencana tidak ke luar gitu, ikut program internasional gitu? Kalau feeling sih ada. Iya. Jadi pasti ada rencana. Ada rencana juga tuh. Tapi rencana niatnya mau kemana? Niatnya ke Cina kak. Oke, baik. Baru kalau kakak? Saya tidak ada. Sama tuh ke depan ada tuh. Baru kalau kakak? Kalau saya ada kemarin tapi saya telat. Jadi telat. Nanti semester 4 baru mau ke Rusia saya. Mau ke Rusia, weh. Keren. Oke, keren semua nih narasumber kita. Oke, next. Apa rencana kakak nih setelah lulus kuliah? Rencana. Kalau saya punya rencana itu setelah lulus dari Itel Trisakti. Dari Itel. Setelah lulus saya pengen membuat transportasi udara lebih perbanyakin untuk menjangkau area Papua. Betul, area darat lagi pokoknya memfasilitasi masyarakat biar mereka bisa lebih mudah ke daerah-daerah sekitar. Iya, betul sekali. Biar mudah diakses ya. Mudah diakses. Ya, biar lancar ya. Baru kalau kakak rencana.
Kalau saya setelah lulus kuliah, saya mau lanjutkan profesi. Oh, lanjutkan profesi. Iya, untuk bagian staf bandara. Oh, staf bandara. Iya. Oke. Keren. Udah, kalau kakak? Kalau saya sih ingin mengembangkan sistem transportasi di Indonesia atau lebih khususnya di Timika, Papua, tempat saya. Itu dia. Biar maju toh. Iya, maju. Biar maju. Oke, next. Apa harapan kakak-kakak nih untuk anak-anak Papua yang mungkin mau ikutin jejak kakak-kakak nih untuk kuliah di ITEL, tapi dia tuh masih ragu. Bagaimana kakak? Apa harapannya gitu? Kalau harapan saya sih mereka kalau pengen ikut kuliah di sini tapi masih ragu, kita kayak mempromosikan begitu. Iya. Ini cara belajar kayak begini, pengalamannya seperti begini yang kita punya tuh kasih ke mereka. Kasih mereka tuh biar mereka tahu kalau misalkan kuliah di sini tuh bagaimana gitu, seseru apa gitu kan. Supaya mereka punya gambaran juga. Ya, kalau kakak bagaimana harapannya ini? Kalau saya ya sama juga sih, apa yang kita dapatkan boleh sampaikan kepada orang. Oke. Biar mereka bisa. Biar orang tahu tuh. Biar mereka bisa tahu. Kalau kakak juga? Kalau menurut saya dan saya harap sekali untuk saya punya teman-teman adik-adikku yang di Papua itu ya harus ikuti dan belajarlah di ITL Trisakti biar tong punya daerah di Timika khususnya ya. Seluruh Papua tuh bisa saling berhubung untuk jangkau antara masyarakat lain dari daerah lain ke daerah lain. Terus transportasi juga sama ekonomi juga bisa lebih murah dan sama setara dengan area-area di Pulau Jawa tuh. Iya, saya harap seperti begitu. Oke, baik, keren. Nah, untuk kakak dong nih, kalau tips untuk mereka nih yang mau kuliah di bidang transportasi dan logistik nih, apa yang kakak dong mau sampaikan gitu? Tipsnya? Ya, tips mungkin kalau misalkan dong mau ambil bidang transportasi dan logistik gitu. Oh, kalau saya tips dari saya tuh kalau mau belajar di ITL Trisakti ya khususnya yang transportasi itu tipsnya kita fokus dulu sama apa yang kita butuhkan khususnya di area Papua, di seluruh wilayah Papua, khususnya di Timika. Jadi kita mengingat pulau kita tuh lebih besar, jadi ya untuk menjangkau semua itu agak susah, jadi kita harus ingat itu dan kita belajar untuk memenuhi kita punya masyarakat itu, punya kebutuhan. Oke, baik, keren. Kalau kakak mungkin ada tips tuh buat orang yang mau yang mau kasih tips dulu kakak dong. Kalau mau satu juga tidak apa-apa. Mau tambahkan kak? Kalau tips dari saya tuh ya mencari banyak informasi begitu, makanya apa yang kurang di Papua macam di sisi logistik atau transportasi begitu. Iya. Mana yang perlu kita benahi gitu. Iya, betul. Mungkin seperti begitu dari saya. Oke, keren. Oke, kakak dong. Ya, kita kan sampai di bagian akhir nih. Oke. Nah, dari tadi kita udah bahas dari segi kakak sendiri, dari segi transportasi juga, dari segi ekonomi juga. Karena memang kita nih teman-teman dari timur memang kalau dari segi ekonomi memang bisa dibilang mahal-mahal tuh. Saya dari Merauke dong 3 nih dari Timika. Jadi memang bisa dibilang gimana ya. Tapi semoga kedepannya dunia transportasi di daerah, khususnya di daerah Papua itu bisa lebih baik. Betul. Oke teman-teman, mungkin ini kita sekian aja dari pertanyaan kita hari ini. Untuk teman-teman semua jangan lupa ya untuk terus nonton portal selanjutnya karena bakal banyak konten-konten menarik lainnya gitu. Oke. Siap. Oke. Nah, jangan lupa follow kita ke sosial media nih, sosial media ITL Trisakti dari YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, ada semua. Jangan lupa
follow dulu. Oke, siap. Oke, baik kakak, terima kasih sudah hadir di sini, sudah kasih motivasi buat anak-anak dong. Oke, terima kasih. Sampai jumpa sobat Translog. Say hi dulu. Dadah. Bye, terima kasih.